Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Nabila. Tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Geografi. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang perkembangan geografi dari masa ke masa. Yang pertama dari masa kuno, masa klasik, masa abad pertengahan sampai masa modern. Nah, di video ini kita akan melihat siapa saja sih tokoh pentingnya dan apa sih yang dilakukan oleh tokohnya hingga manusia bisa memahami bumi dari masa ke masa. Nah, yang pertama yaitu geografi masa kuno, yaitu sekitar 800 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Pada masa kuno, manusia mulai mencoba memahami dunia dan sekitarnya. Geografi saat itu masih deskriptif, artinya orang hanya menggambarkan alam, kota, jalur perdagangan, dan fenomena alam tanpa melalui metode ilmiah yang sistematis. Seperti Homer adalah penyair yang menulis Iliad dan Odyssey untuk mengembangkan perjalanan laut dari tempat-tempat terpenting di dunia. Lalu Hecatæus dari Miletus sekitar 500 sebelum Masehi. Dia membuat peta pertama dan menulis buku tentang kota-kota dan bangsa. Kedua yaitu geografi masa klasik. Geografi masa klasik sekitar 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Periodenya yaitu zaman Yunani dan zaman Romawi. Pada geografi klasik, geografi mulai bersifat ilmiah dan sistematis, meskipun masih terbatas pada wilayah yang diamati langsung. Namun manusia tetap mencoba memahami bumi dan lingkungan dengan cara mencatat dan membuat peta. Tokoh penting pada geografi masa klasik. Yang pertama yaitu Herodotus. Herodotus dikenal sebagai bapak sejarah. Dia menulis geografi, budaya, dan peristiwa-peristiwa pada tempat-tempat yang dikunjunginya. Dia juga memberikan pandangan bahwa geografi bukan hanya menggambarkan tentang peta, tetapi juga menggambarkan tentang manusia, adat, serta lingkungannya. Tokoh kedua yaitu Strabo, merupakan geografer dari Yunani dan Romawi. Dia menulis Geographica yang menggambarkan dan menjelaskan tentang bumi. Buku besar yang menjelaskan tentang bumi, wilayah, buku, penduduk, dan iklim, serta karakteristik secara sistematis, yang berguna untuk membantu generasi berikutnya memahami keterikatan tentang manusia dengan lingkungannya. Tokoh ketiga yaitu Ptolemy, merupakan astronom dan geografer Mesir. Dia menulis Geographia untuk memperkenalkan koordinat lintang dan garis bujur, sehingga peta dunia lebih akurat. Karyanya digunakan berabad-abad untuk referensi, geografi, dan navigasi. Jadi masa klasik menandakan awal masa geografi, ilmu yang menggabungkan observasi, alam, manusia, dan metode pencatatan sistematis. Yang ketiga yaitu geografi masa abad pertengahan, yaitu sekitar 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Periode setelah runtuhnya kekuasaan Romawi hingga awal Renaissance. Ciri-ciri geografi pada saat abad pertengahan, geografi dipengaruhi oleh agama, mitologi, dan pengalaman perjalanan. Peta bersifat simbolik, yang menonjolkan pusat keagamaan dan politik, dan belum ilmiah sepenuhnya. Tokoh-tokoh penting pada abad pertengahan. Yang pertama yaitu Al-Adirsi. Dia merupakan geografer muslim dari Sicilia. Dia membuat peta Rogeriana untuk Raja Roger II. Peta ini berguna untuk menggabungkan pengetahuan Asia dan Eropa, yang menjadi rujukan selama ratusan tahun. Tokoh ketiga yaitu Ibn Battuta, merupakan penjelajah dari Maroko, yang melakukan pengalaman ribuan kilometer, mencatat geografi, budaya, ekonomi, dan adat istiadat. Catatannya membantu manusia untuk memahami dunia lebih luas pada masa itu. Abad geografi menunjukkan geografi sebagai gabungan pengalaman langsung dan catatan literatur, yang mulai menyebarkan pengetahuan lintas wilayah, meskipun belum ilmiah. Nah, yang terakhir yaitu geografi modern, sekitar 1500 Masehi sampai sekarang. Periode Renaissance hingga era kontemporer. Ciri-ciri bersifat ilmiah, analitis, dan sistematis. Fokusnya pada interaksi manusia, lingkungan, studi regional, serta penempatan teknologi modern. Tokoh-tokoh penting. Pertama itu Alexander Humboldt, yaitu seorang ilmuwan dan penjelajah Jerman. Dia meneliti fenomena fisik, biologis, dan manusia, seperti gunung, hewan, hutan, dan sungai. Pendekatannya menjadi dasar geografi yang mengaitkan alam dan manusia. Yang kedua, Karl Ritter, seorang geografer Jerman. Dia menekankan studi regional dan pentingnya memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Dia mengembangkan bahwa geografi tidak hanya sebuah peta, tapi analisis kehidupan manusia di suatu wilayah. Geografi modern memungkinkan manusia untuk memahami bumi secara akurat dengan teknologi seperti GIS satelit dan peta topografi, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan dan penelitian ilmiah. Sekian penjelasan singkat saya tentang perkembangan geografi dari masa kuno, masa klasik, masa abad pertengahan, hingga masa modern. Semoga video saya dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.